Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para penonton, saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melimpahi rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin memanjatkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, diantaranya nikmat iman. Alhamdulillah, Allah masih mentakdir saya untuk bisa sujud kepadanya, beribadah kepadanya, senantiasa mengabdikan diri kepadanya, dan diberikan waktu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu besar rahmatnya, luas sekali rahmatnya, kasih sayangnya kepada hambanya begitu dahsyat. Bahkan terhadap mereka, hamba-hambanya yang terlanjur berbuat maksiat dan dosa sekalipun, itu Allah masih memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Jika hamba tersebut mau kembali kepada Allah dan mau bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi, pada hadis yang terakhir. Di situ dijelaskan, ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai bani Adam, sesungguhnya engkau apabila senantiasa berharap dan berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan lagi. Sayangnya sama Allah kepada hamba-hambanya begitu luar biasa. Ya bani Adam, law balagat dunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai bani Adam, seandainya dosa-dosamu telah sampai setinggi langit, kemudian engkau mau beristighfar kepadaku, kata Allah, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka apa yang akan Allah berikan kepada hamba tersebut? Ghafartu lak, aku ampuni dosa-dosamu. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani wa la tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai bani Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan seisi bumi ini kesalahanmu, sementara engkau tidak berbuat syirik kepadaku, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan seisi bumi ini pula kasih sayangku, ampunanku, kata Allah. Sungguh maha indahnya Allah, maha lembutnya Allah, dan maha berkasih sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, rasa syukur kepada tentunya kedua orang tua kita, ayah bunda kita, yang dengan perantara atau wasilah mereka kita bisa hadir di dunia ini. Karena bagi mereka seorang anak, sesukses apapun, sebanyak apapun dunia yang ia miliki, setinggi apapun ilmu yang ia miliki, ketika kedua orang tuanya tidak ridho, maka sia-sia. Ba'uda man adraka abawaihil kibaro au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang masih memiliki kedua orang tua, tapi kedua orang tuanya tidak bisa menjadi sabab daripada anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah, anishkurli wali walidaik. Dan yang ketiga, ucapan syukur, terima kasih yang tak terhingga
saya ucapkan kepada para guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya, mendoakan para santri-santrinya. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair, dan doa-doa yang lain yang telah mereka panjatkan. Semoga Allah senantiasa menyehatkan guru-guru kita, mempermudah segala urusan guru-guru kita, mengabulkan hajat-hajat guru-guru kita, dan melimpah ruahkan rahmat dan keberkahan kepada guru-guru kita. Salah satu pengalaman di antara para guru-guru saya adalah pengalaman yang sampai detik ini masih membekas di kehidupan saya. Tentunya banyak sekali pengalaman atau pelajaran yang saya dapat dari semua guru-guru saya, tapi pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mengambil satu pengalaman atau peristiwa saja, karena kalau saya ambil semuanya waktunya kepanjangan. Salah satu kenangan terindah saya adalah ketika saya bersama dengan salah satu guru mulia saya, almarhum al-maghfur lah, Allah yarham, Ki Haji Muhammad Syahid. Ketika saya duduk di bangku kuliah, beliau pernah meminta antar sama saya di daerah Bekasi lewat Kalimalang ketika itu. Waktu itu saya nganterin beliau pakai motor. Ya, motor yang luarnya mah keren abis. Udah pokoknya di zaman itu motor yang paling keren, wah motor saya udah insya Allah. Ketika saya anterin guru saya, kiai saya di Kalimalang, ternyata motornya mogok. Ternyata keren juga nggak cukup. Ya luar doang keren nggak cukup, hatinya juga kudu keren bersih. Ketika mogok saya bingung, mana siang-siang panas-panasan, nggak tega ngelihat guru saya yang ketika itu emang udah agak sepuh. Ketika itu saya coba menenangkan beliau, saya berkata kepada beliau, maaf Pak, ini saya mau nyari bengkel dulu, motornya mogok, Bapak silakan nyari tempat yang adem. Lalu saya kaget dengan apa yang beliau katakan, yang beliau ucapkan, yang sampai sekarang masih saya ingat dan saya jadikan salah satu motivasi dalam hidup saya, dalam menjalani kehidupan, dalam menanggapi permasalahan yang saya hadapi. Apa yang beliau ucapkan ketika dalam keadaan seperti itu, siang-siang panas, motor mogok, ya enggak, kita kan sedih melihat guru kita anterin tiba-tiba mogok tengah jalan. Tapi yang beliau sampaikan adalah, man, ingat man, sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Ternyata beliau mengutip dari salah satu kalimat yang berada di dalam kitab Syarah Al-Hikam lil Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika itu perasaan saya yang sedang kecewa lah, sedang kesel ya karena motor mogok, tiba-tiba adem. Ternyata makna daripada kalimat tersebut adalah seberapa besar keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita itu tidak akan pernah bisa menembus, merobek daripada takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya udah, ini udah kehendaknya Allah, ini udah maunya Allah. Lah kita mah tinggal sabar ge, tinggal ngikutin ge, jalanin ge, gitu istilahnya mah. Ya udah, ketika itu alhamdulillah pencerahan dari beliau. Ya, sampai sekarang pun saya kalau lagi ada masalah, lagi ruwet, ingat daripada kata-kata beliau bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu kita akan lebih nyaman, akan lebih tenang dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Ya, ini salah satu kenangan saya bersama salah satu guru mulia saya yang ya kita doakan
guru-guru kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ada hikmah dalam setiap musibah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Yang penting jangan pernah, khususnya saya pribadi, jangan pernah kita putus daripada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, yang mana Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya, begitu cinta kepada hamba-hambanya. Mereka yang sudah terlanjur berbuat maksiat dan dosa ditunggu oleh Allah taubatnya. Karena saya senang ungkapan para ulama, ungkapan beliau, jangan bosan bertaubat sekalipun engkau senantiasa maksiat. Teruslah bertaubat sehingga engkau bosan untuk melakukan maksiat. Ini ungkapan yang saya senang karena memberi harapan, ya, memberi harapan bagi orang-orang yang sudah terlanjur di dalam berbuat salah, khilaf dan dosa. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk kita senantiasa bertaubat kembali kepada Allah, menjalankan ibadah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap kepada Allah agar pada akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin gak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin yang singkat ini semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua yang menonton dan yang mendengarkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.